Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Buntut tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dicopot dan digantikan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Pemerintah pun telah membentuk tim independen guna mencari fakta yang akan bekerja selama 3 pekan ke depan. Saya Anisha Dasuki, Anda menyaksikan iNews Prime. Polri menerjunkan 6 tim untuk mengetahui penyebab banyaknya korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara pemerintah membentuk tim pencari fakta yang akan bekerja dengan target maksimal 3 pekan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur menjadi noda bagi persepak bolaan Indonesia. Tak kurang dari 448 orang menjadi korban. 125 diantaranya meninggal dunia. Tim Barreskrim Polri memeriksa Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara, dan Kadispora Jawa Timur. Polri pun menyatakan telah mengidentifikasi 125 orang yang meninggal dunia. Seluruh jenazah korban pun telah diambil pihak keluarga. Inafis juga nanti bekerjasama dengan lapor, ya, setelah kita berhasil menganalisa dari seluruh CCTV, ya, tim DVI akan melakukan identifikasi, ya, terkait terduga pelaku pengerusakan, ya, baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Untuk mengusut tragedi Kanjuruhan ini, Polri telah menunjukkan 6 tim yang terdiri dari unsur Barreskrim, Divisi Propam, dan juga Idafis. 6 tim tersebut diterjunkan untuk menemukan faktor yang menyebabkan massa saling berdesakan hingga terinjak-injak keluar stadion. Sementara pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tim yang berisi gabungan dari berbagai organisasi dan kementerian ini akan menyelesaikan tugas dalam waktu 3 pekan ke depan. Tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden, dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan. Selain itu, Presiden akan memberikan santunan kepada korban jiwa, masing-masing 50 juta rupiah. Pemerintah melalui Kemenkes juga akan menanggung biaya pengobatan bagi korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pemirsa, imbas tragedi maut Kanjuruhan, Kapolres Malang dicopot dari jabatannya. Selain itu, Polri telah memeriksa 20 orang saksi dalam kasus tersebut dan memeriksa 28 personel polisi terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pada malam hari ini ada 4 hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama bahwa dari hasil pelaksanaan ANEF, ya, tim investigasi yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri dan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri, malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan, ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SIK MH dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kholis Arya SIK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, dan Ki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Ya, Danyon atas nama AKBP Agus Waluyo SIK, kemudian dan Ki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian dan Ki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nanang, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi.
Ya, semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan ya terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan ya dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian rekan-rekan, ya juga Bapak Kapolri dalam hal ini juga memberikan reward ya kepada anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas. Ya, kemarin 2 anggota Polri tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan dan sudah dinaikkan ya pangkat luar biasa anumerta ya setingkat lebih tinggi. Ya, berdasarkan surat telegram Bapak Kapolri nomor STR 742 Romawi 10 Cap 2022 atas nama Aibda Anumerta Andik Purwanto, yaitu Bintara Polres Tulungagung, dan Brigpol Anumerta Fajar Yoyo Pujono, ya Bintara Polres Trenggalek. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menginvestigasi dan menindak tegas oknum TNI yang melakukan tindak kekerasan terhadap supporter saat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Andika meminta masyarakat mengirimkan bukti rekaman penganiayaan untuk bahan investigasi. Investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHPM pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berbeda. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebaik mungkin. Karena memang nggak boleh terjadi lagi dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat. Apa informasi terbaru terkait penyelidikan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 100 lebih orang? Kita bergabung bersama Nata Arman yang berada di Mapores Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nata, sejauh ini sudah ada penyelidikan terbaru apa dari sana? Baik Anissa dan juga pemirsa, buntut dari peristiwa naas 1 Oktober 2022 yang lalu, yang mana ketika berlangsungnya pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya yang telah terjadi kericuhan yang setidaknya dalam insiden tersebut telah menewaskan sebanyak 125 supporter Aremania dan juga kedua anggota Polri. Dan kini buntut itu atas kejadian tersebut, kini Polri menonaktifkan sekaligus menggantikan Kapolres Malang yakni AKBP Ferry Hidayat yang digantikan oleh AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Tanjung Priuk. Kemudian Polda Jawa Timur juga melakukan hal yang sama dengan mengganti sebanyak 9 orang dari Danion, Danki, dan juga Danton Brimob. Dan semuanya saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan tim hari ini. Dan kemudian sesuai dengan arahan perintah dari Bapak Presiden, Kapolri juga memerintahkan tim agar bekerja cepat untuk melakukan penyelidikan. Kemudian juga terkait dengan pemeriksaan pasal 359 dan 360 KUHP dengan pemeriksaan 20 orang saksi. Saat ini setelah dilakukan gelar perkara, maka status yang dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Kemudian dapat kami sampaikan bahwa nantinya juga pihak polisian akan memeriksa sebanyak 32 CCTV yang terpasang di stadion untuk melihat seperti apa kejadian ketika sehingga menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, tadi juga pihak polisian juga menyebutkan ketika preskon yang berlangsung pada siang hari bahwa sudah mengamankan sebanyak 6 handphone, yang mana 3 handphone tersebut saat ini sudah berhasil diidentifikasi yang mana milik korban, dan juga 3 lagi masih dalam proses penyelidikan karena handphone tersebut yang 3 ini sedang dilakukan pembongkaran dari password karena handphone tersebut dikunci atau di password. Dan tadi juga setelah sekitar pukul 3 tadi Asprof PSSI Jawa Timur yakni Ahmad Riyad diperiksa kurang dari 1 jam dengan cecar pertanyaan 7 sampai dengan 8 pertanyaan seperti itu, dan yang bersangkutan tidak membeberkan apa saja yang ditanyakan. Namun yang jelas untuk saat ini sudah beberapa pejabat yang terseret menjadi saksi atas kasus kematian 125 orang ini, dan total untuk korban sendiri maksud kami terdapat 450 yang terdiri dari 125 orang korban meninggal dunia, kemudian 304 korban luka-luka ringan dan 21 korban dengan luka yang berat. Dan juga Kompolnas berjanji akan mendampingi kasus ini dan juga memastikan bahwa keterbukaan publik informasi akan dilakukan secara transparansi tanpa adanya ditutup-tutupi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Nata Ahmad melaporkan langsung dari Mapolres Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Nata. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki tewasnya ratusan lebih orang dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Penyelidikan menyasar penggunaan gas air mata serta dugaan kekerasan aparat keamanan. Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Penyelidikan Hoirul Anam langsung datang ke kantor manajemen Arema, meminta keterangan kepada manajemen Arema FC Senin siang terkait tragedi Stadion Kanjuruhan. Komnas HAM mengaku telah mengumpulkan info dan fakta, serta meminta waktu untuk dipertemukan dengan pemain-pemain Arema FC untuk mengetahui kronologi kejadian. Termasuk mendalami penggunaan gas air mata yang memicu kepanikan supporter hingga sesak nafas, berdesakan dan berakhir meninggalnya ratusan lebih Aremania. Komnas HAM akan mendalami karakter luka pada para korban dengan mengumpulkan keterangan tim medis yang menangani. Mendalami apapun yang terjadi di Kanjuruhan sana, termasuk penggunaan gas air mata. Itu agenda kami di Malang. Semoga peristiwa ini menjadi terang benderang. Semoga peristiwa ini tidak berulang kembali, tidak hanya untuk Arema maupun Aremania, tapi untuk seluruh supporter di Indonesia dan seluruh komunitas sepak bola di Indonesia. Dalam temuan Komnas HAM ada kekerasan serta penggunaan kekuatan secara berlebihan saat tragedi Kanjuruhan. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana akhirnya buka suara soal tragedi Kanjuruhan. Sambil menangis, Gilang meminta maaf dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Gilang juga mengaku siap bertanggung jawab menerima sanksi apapun dari PSSI maupun pemerintah. Di sini sekali lagi meminta maaf kepada semua korban, kepada keluarga, kepada masyarakat Indonesia, kepada semua tim Liga 1, kepada PSSI, kepada kepolisian, kepada Presiden atas kejadian yang menimpa dari Arema. Setiap saya nonton pertandingan Arema juga selalu berkeliling. Saya selalu menyapa para fans, para supporter kita. Mereka semuanya nggak ada yang anarkis. Mereka semuanya adalah supporter yang baik. Arema adalah supporter yang bijak. Saya siap menerima apapun. Kita siap menerima apapun. Sanksi apapun yang akan kita dapatkan, kita akan terima.
Di situ kita tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud di situ mencari uang. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dihujat warganet karena salam pembuka saat konferensi pers di Stadion Kanjuruhan Malang tidak tepat diksinya. Bahkan ada warganet yang meminta Iwan Bule mundur dari Ketum PSSI. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang menghormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Ucapan salam pembuka Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan menjadi bulan-bulanan warganet. Ucapan salam pembuka Iwan Bule ini dianggap kurang pas karena warga tengah berduka. Warganet pun banyak menyayangkan salam pembuka Ketua Umum PSSI ini. Akun Twitter Haji Umar Hasibuan menyebut publik tengah berduka, Ketum PSSI malah bilang hadirin yang berbahagia. Ada juga akun King Purwa yang menyarankan agar Ketum PSSI mundur dengan kesatria. Sementara akun Media Club ID menyebut pidato Ketum PSSI miris. Diketahui kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam lalu menyebabkan 125 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Imbas kejadian ini, Presiden Joko Widodo meminta gelaran Liga 1 di-stop sementara. Pasca tragedi kericuhan yang terjadi Sabtu malam, tim Lab 4 Mabes Polri kembali menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan. Tim Lab 4 Mabes Polri didampingi tim Inafis Polres Malang menggelar olah TKP di dalam dan luar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dalam olah TKP yang digelar Senin siang tadi, tim Lab 4 membawa serta puing-puing sisa kericuhan Sabtu malam lalu. Belum ada keterangan resmi terkait hasil dari olah TKP yang dilakukan. 26 korban luka tragedi Kanjuruhan masih dirawat di RSSA Malang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di News Prime.